Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting merilis SIGI yang membandingkan 4 nama calon presiden dengan asumsi ada 4 koalisi yang beradu pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan simulasi 4 nama, Ganjar unggul dengan elektabilitas tertinggi 32,4%. Selisihnya signifikan dengan nama lainnya seperti Anies Baswedan di angka 26,8% yang bersaing ketat dengan Prabowo Subianto 25,6%. Nah, kita tahu yang paling kompetitif di antara dua ini adalah Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, 4 calon, Anies Baswedan mewakili Nasdem, PKS, sama Demokrat. Prabowo Subianto mewakili Gerindra sama PKB. Selama 1,5 tahun terakhir, elektabilitas Ganjar terus konsisten dan menguat signifikan. Survei sebelumnya di periode yang sama, elektabilitas Ganjar berkisar di angka 25%, yang kini menyentuh angka 33%, artinya melesat 8%. Meskipun begitu, hingga kini Ganjar satu-satunya nama yang belum mendapat dukungan sebagai bakal calon presiden dari partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Isu keregangan Ganjar dan Megawati telah ditepis dengan kemesraan yang diumbar saat pelantikan Wali Kota Semarang akhir Januari lalu. Ganjar tampak duduk bersebelahan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Nama-nama bakal capres yang mendulang elektabilitas tinggi makin mengerucut, tapi peta koalisi parpol hingga saat ini masih cair. Publik menanti parpol mana yang benar-benar bakal mendengar aspirasi, bukan sekedar adu narasi. Kita perlu ingat bahwa pendaftaran calon presiden masih 6-7 bulan lagi ya. Jadi yang definitif kita belum tahu siapa yang akan jadi calon presiden. Tapi kalau melihat aspirasi publik, SMRC melakukan survei secara berkala untuk mengetahui siapa yang ingin dipilih sebagai presiden oleh masyarakat. Dan kita menemukan ada 3 nama yang secara konsisten, bahkan sejak tahun lalu, itu berada di urutan teratas. Ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Prabowo, dan kemudian Pak Anies. Kita 3 nama paling besar. Nama-nama lain ada juga, misalnya Pak Ridwan Kamil, tapi jaraknya cukup jauh. Kita bisa simpulkan sejauh ini kalau pemilihan presiden diadakan sekarang, begitu masyarakat pinginnya 3 nama itu. Tentu saja ada dinamika ya. Kalau dilihat pergerakan, aspirasi pemilih dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu ada perubahan yang menurut saya cukup berarti. Kemudian Pak Prabowo yang tadinya nomor 1 itu perlahan turun, sekarang posisinya kurang lebih sama dengan Anies, sudah mulai cross gitu ya dengan Anies dalam survei terakhir SMRC pada Desember. Itu menarik sebetulnya. Di antara 3 nama itu, Pak Prabowo yang paling populer ya. Beliau sudah dikenal hampir 100% pemilih, sementara Pak Ganjar misalnya itu baru 70-an%, Pak Anies 80-an%. Sehingga kenapa kok bisa mendapat elektabilitas lebih tinggi gitu ya, karena diantara yang kenal itu yang suka Pak Ganjar lebih tinggi likability-nya, tingkat penerimaan publik kepada Pak Ganjar lebih tinggi, di atas 80%, Pak Anies dan Pak Prabowo itu sekitar 70-an%. Itu yang menjelaskan mengapa Pak Ganjar unggul. Dan memang ada perubahan ya, dari Pak Prabowo menurun, kemudian Anies agak sedikit naik, Ganjar konsisten berada di atas dalam setahun terakhir. Tadi Presiden bilang bahwa ini berebut di ceruk yang sama, itu saya kira ada benarnya. SMRC pernah melakukan analisis cross tabulasi dari pemilih calon presiden pada 2019, dulu ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, kita tanya dalam survei dulu pilih siapa gitu ya, kemudian sekarang kalau pemilihan presiden pilih siapa. Ternyata ada perubahan, ada peralihan gitu ya, dari pemilih Pak Prabowo itu lebih dari 40%, itu sekarang pinginnya milih Anies. Ya, pemilih Pak Prabowo masih cukup banyak, tapi artinya sudah mulai banyak gitu ya yang menginginkan Pak Anies, walaupun Pak Prabowo ada di situ calon. Iya, memang di antara 3 nama itu kan yang paling kelihatan gitu ya, berkampanye, bersosialisasi, bertemu dengan massa dalam tujuan menarik dukungan publik dalam kaitannya sebagai calon presiden, itu kan hanya Pak Anies sementara ini, karena sudah dideklarasikan oleh Nasdem gitu ya. Sementara Pak Ganjar misalnya itu belum jelas apakah bisa maju lewat PDI Perjuangan atau dari partai lain begitu. Kalau Pak Prabowo juga sudah deklarasi sebetulnya, namun kan tidak semasif Anies dalam hal kunjungan dari dia masih menjalankan tugasnya sebagai menteri. Bisa jadi itu salah satu penjelas gitu. Namun demikian, bagaimanapun apa yang saya sampaikan tadi merupakan satu indikasi begitu bahwa pemilih Pak Prabowo yang
2019 cukup besar, 44% kurang lebih, itu sudah banyak yang mulai melirik kepada Anies. Pak Prabowo sendiri sebetulnya juga ketika dia bergabung dengan pemerintahan Jokowi cukup dapat insentif, dia dapat dukungan dari pemilih Jokowi yang tadinya milih Jokowi memilih Pak Prabowo juga ada, tapi tidak sebesar Ganjar. Pak Jokowi mayoritas lebih ditarik kepada Ganjar, sementara pemilih Pak Prabowo sekarang sudah mulai melirik Anies. Apresiasi dari publik terhadap kader PDI Perjuangan yang sekarang bertugas sebagai Gubernur Jawa Tengah ya. Artinya sekalipun sampai hari ini PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan menjadi calon presiden, walaupun secara peraturan undang-undangan telah memenuhi syarat, ternyata apresiasi publik yang disurvei oleh SMRC menunjukkan bahwa kader PDI Perjuangan memiliki elektabilitas yang bagus. Ini tentu harus kita apresiasi survei tersebut. Namun demikian ya, di PDI Perjuangan sendiri, di samping belum diumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden, masih ada nama-nama lain yang juga potensial untuk menjadi calon presiden. Ada Ibu Puan Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR RI, ada Ibu Tri Risma hari ini yang sekarang menjadi Menteri Sosial, ada juga adalah Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan sebagainya. Ini nama-nama yang saya kira juga memiliki prestasi yang bisa dibanggakan, sekaligus juga memiliki kinerja yang baik ketika memimpin di eksekutif dan juga di legislatif. Pak Ganjar sendiri ketika mencalonkan gubernur pertama kali itu surveinya jauh dibanding incumbent, faktanya kan menang. Begitu juga Pak Jokowi ketika dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta kan juga surveinya jauh dibanding incumbent, nyatanya kan juga menang. Jadi karena ini kan masih masih terlalu dini kalau kita kemudian survei itu menjadi salah satu tolak ukur untuk mencapai sebuah kemenangan. Bahwa survei menjadi salah satu alat, ya, tapi bukan segala-galanya. Karena sekali lagi ketika nanti sudah diumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, tentu mesin partai akan bergerak semakin masif. Walaupun sekarang Ibu Ketua Umum selalu memberikan arahan kepada kader PDI Perjuangan agar turun ke bawah bersama rakyat, ya, menangis dan tertawa bersama rakyat, karena itu adalah cara terbaik untuk bagaimana kita menyerap aspirasi rakyat dan mewujudkan janji-janji yang telah disampaikan pada saat pemilu 2019. Itu, Mbak. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.